Baik adik-adik, sekarang kita coba untuk membahas kisi-kisi untuk TU Fisika kelas 11 ya. Kita mulai dari nomor 1. Vektor A dan B membentuk sudut 60 derajat. Jika vektor A sama dengan 5 satuan dan vektor B itu sama dengan 4 satuan, maka vektor A kurang B nanti adalah berapa besarnya? Nah, kalau kita lihat di sini nanti kita harus masuk ke persamaan trigonometri. Jadi kalau vektor A nanti di sini dikurang vektor B, nah itu nanti akan kita hitung dengan persamaan trigonometri, yaitu di sini nanti besarnya A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos theta. Jadi kalau kita gambarkan itu, misalnya vektor A-nya adalah seperti ini vektor A, kemudian ada vektor B seperti ini. Nah, ini nanti sudutnya 60 derajat. Tapi kalau dia di sini pengurangan, maka vektor B-nya jadi minus. Jadi nanti boleh kita buat seperti ini. Jadi seolah-olah arahnya kemari sekarang. Jadi untuk pengurangan boleh kamu pakai di sini sudutnya 60, nanti di sini pakai pengurangan. Tapi kalau kamu buat ini nanti vektor B-nya minus, maka nanti sudutnya jadi 120. Kalau kita gunakan vektor B-nya minus, dia nanti jadi penjumlahan. Yang ada di sini pengurangan, dia jadi penjumlahan. Jadi kita ikuti aja yang sudutnya 60, maka nanti boleh kita buat seperti ini. Akar dari 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang 2 kali 5 kali 4, terus kita masukin cos 60 derajat. Nah, inilah sekarang hasilnya. Cos 60 adalah setengah. Jadi kita kali setengah di sini, maka nanti hasilnya nanti adalah 5 kuadrat itu menjadi 25, kemudian 4 kuadrat itu menjadi 16, kemudian dikurang. Nah, di sini ada 2 kali 20 kali setengah. Akarnya kita panjangkan kembali. Nah, nanti yang 2 dengan setengah itu jadi 1, maka nanti hasilnya ini adalah akar dari, kalau kita jumlahkan ini 41 dikurang 20. Jadi hasilnya adalah akar 21 satuan. Ini nanti jawaban yang benar itu adalah yang Eko. Selanjutnya soal nomor 2. 3 vektor A, B, dan C tergambar pada bidang kartesius seperti gambar berikut. Jika satu kotak itu sama dengan 5 cm, maka besar resultan ketiga vektor tersebut adalah berapa? Nah, kita lihat vektor A di sini. Nah, itu terhadap sumbu X itu jaraknya adalah 2 dan ke kiri, maka ini minus 2. Kita lihat vektor B ini, nanti dia ke sini adalah 3, berarti ini 3. Kemudian vektor C ini kemari besarnya adalah 1, 2, 3, 4. Ini 4. Nah, nanti kalau kita buat dia sebagai Rx, maka nanti resultan terhadap sumbu X adalah minus 2 tambah 3 tambah 4. Itu akan sama dengan 5 satuan ya. Nah, kemudian kita lihat lagi RY-nya. Yang ini Y-nya ke atas, yang A ini besarnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Kemudian yang B ini dia vektornya sampai kemari, ini besarnya adalah 7. Sementara yang C ini tadi itu di sini Y-nya 0. Berarti nanti RY itu akan sama dengan 5 tambah 7 tambah 0. Hasilnya adalah 12. Nah, kalau kita cari vektor resultannya nanti, maka akar dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat itu sama dengan 13. Nah, tiap kotak yang 13 ini nilainya adalah 5, maka nanti R-nya itu besarnya adalah 13 kali 5 itu akan sama dengan
65 meter. Jadi jawabannya adalah delta. Sebuah partikel pada koordinat kartesius berpindah dari posisi 4i tambah 6j ke posisi 8i tambah 10j. Nilai perpindahan tersebut adalah berapa? Nah, ini perlu kita cari dulu vektor perpindahannya. Nah, di sini dari 4i pindah menjadi 8i. Kemudian dari 6j pindah menjadi 10j. Nah, nanti bisa kita buat vektor resultannya itu menjadi R. Itu akan sama dengan nanti di sini 8 kurang 4i. Jadi posisi akhir kurang posisi awal. Nah, nanti di sini untuk j-nya posisi akhirnya adalah 10, kemudian dikurang 6. Ini vektor j-nya. Jadi hasilnya ini nanti vektor r-nya itu adalah 4i tambah 4j. Nah, kalau ditanya berapa perpindahannya delta r-nya, maka kita buat nanti akar dari 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini akan sama dengan akar 32 atau 2 kita kalikan dengan 16. Nah, karena hasil ini 16, ini 16, jadi 2 kali 16. Maka jawab ini adalah akar 16 keluar 4, akar 2 tetap di dalam. Jadi satuannya tetap meter, maka nanti jawabannya adalah Eko. Selanjutnya soal nomor 4. Sebuah vektor gaya F itu dari 12i tambah 5k dikalikan dengan suatu besaran skalar k dengan nilai k sama dengan 4, maka besar vektor gaya menjadi berapa? Nah, ini untuk 3 dimensi sebenarnya biasanya di sini I, J, K, tapi dia hanya dibuat antara I dan K. Jadi untuk J dia tidak bergerak. Nah, boleh kita buat nanti di sini diagram kartesiusnya X, Y, Z. Tapi karena hanya 2, boleh aja kita gambarkan seperti ini. Nah, ini nanti I-nya, ini nanti K di sini. Sebenarnya J kalau 3 dimensi boleh dibuat kemarin J. Tapi karena J-nya tidak ada, tidak perlu kita gambarkan. Nah, untuk ini bisa kita lihat bahwa besar dari I-nya ini 12, berarti kita buat di sini 12. Nah, sementara K adalah 5, di sini adalah 5. Maka kalau kita tarik nanti garis sejajar masing-masing, vektornya ini adalah begini dia. Nah, kemudian nanti dikalikan dengan faktor skala K, di mana K itu sama dengan 4. Maka kita cari dulu panjang vektor ini berapa, ya. Berarti nanti vektor V itu akan sama dengan akar dari, ini besar vektornya ya, besar vektornya itu akar dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Ini akan sama dengan akar 169. Berarti vektornya adalah 13 besarnya. Nah, 13 ini dikalikan dengan skala 4, maka ini nanti kita kali 4, maka hasilnya ini adalah 52. Jadi besar vektornya adalah 52, jawabannya Eko. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Benda yang bergerak dari posisi 3i tambah 4j kurang 2k menuju 8i tambah 4j tambah 3k memiliki nilai perpindahan sebesar berapa? Nah, kalau perpindahan itu adalah posisi akhir dikurang posisi awal. Berarti nanti kalau kita buat vektornya, vektor R di sini akan sama dengan untuk I berarti 8 akhirnya, awalnya 3, berarti 8 kurang 3i. Terus kita tambahkan untuk J 4, akhirnya awalnya juga 4, berarti tidak bergerak. Ini 4 kurang 4j. Kemudian untuk nilai K di sini dia menjadi 3, awalnya minus 2, berarti nanti 3 dikurang
minus 2 untuk vektor K-nya. Maka bisa nanti kita lanjutkan, R sama dengan 8 kurang 3 itu adalah 5I, kemudian ditambah dengan 0J, kemudian tambah dengan ini hasilnya jadi plus ya, 3 tambah 2 itu 5K. Maka kalau kita hitung nanti delta R nya besar perpindahannya adalah akar dari 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. Hasil ini adalah akar dari 50. Berarti jawabannya adalah Eko. Selanjutnya soal 6. Sebuah benda bergerak dari O ke C dengan melewati B dalam waktu 20 second. Jika OB 50 meter, BC 30 meter, maka kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata benda tersebut adalah berapa? Nah, kalau kecepatan itu velocity, kita buat V itu sama dengan perpindahan delta X per delta T. Sementara kalau laju itu adalah jarak dibagi delta T. Nah, di sini berbeda delta X dengan jarak. Delta X itu adalah posisi awal dibandingkan dengan posisi akhir, atau posisi akhir dikurang posisi awal. Kalau jarak itu adalah semua lintasan yang dilalui. Jadi kalau kita mencari nanti berapa kecepatan rata-ratanya, maka kita harus tahu perpindahannya. Perpindahannya dia mula-mula di titik O, sekarang di titik C. Nah, kalau tadi OB itu 50, sementara CB atau BC itu adalah 30, maka nanti ini pasti 20. Maka nanti di sini delta X-nya adalah 20. Sehingga nanti kecepatan rata-ratanya adalah 20 dibagi waktunya 20 second per 20, maka kecepatan rata-rata adalah 1 meter per second. Sementara kalau laju adalah semua lintasan yang dilalui kemari, kemudian dari sini lagi kemari. Nah, itu menjadi jarak itu sama dengan 50 ditambah 30, itu sama dengan 80 meter. Sementara delta T-nya itu tetap waktunya 20 second. Maka nanti kalau kita menghitung berapa laju rata-rata ya, laju rata-rata, nah ini akan sama dengan 80 per 20, hasilnya adalah 4 meter per second. Berarti kecepatannya 1, lajunya 4. Nanti jawabannya adalah yang apa? Ya, soal selanjutnya adalah gerak lurus yang berubah beraturan. Nah, data berikut untuk soal nomor 7 dan nomor 8. Berarti nanti gambar ini bisa untuk 2 soal. Gerak sebuah benda pada lintasan lurus dinyatakan pada grafik di bawah ini. Nah, kita lihat grafik ini ada kesumbu Y kecepatan, sementara kesumbu X adalah waktu. Nah, di soal nomor 7 ditanya dari grafik di atas percepatan benda saat T sama dengan 3 adalah berapa? Nah, saat T sama dengan 3 di sini, maka nanti posisi benda itu adalah di sini ya, tiadaannya, titiknya. Nah, pada titik ini itu berada pada garis lurus di antara T sama dengan 2 sama dengan T sama dengan 4. Nah, kalau di sini nanti kita masukkan persamaan VT sama dengan V0 tambah AT, maka delta T nanti kita ambil dari sini kemari. Nah, ini sama, ini berarti T-nya sama dengan 2. Nah, kemudian posisi awal di sini ini kita buat V0, posisi akhir di sini kita buat VT, sehingga nanti V0-nya adalah 2, sementara VT-nya adalah 8. Berarti sekarang kita tinggal substitusi ke persamaan ini. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan itu, berarti nanti 8 itu akan sama dengan V0, 2 ditambah A dikali
dikali 2 karena time-nya di sini ada 2 ya. Oke, berarti ini pindah kemari menjadi 6, itu sama dengan 2A. A sama dengan 6/2 itu sama dengan 3 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya adalah Bravo. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 8 kita lihat di sini. Jarak yang ditempuh selama 4 detik ya, sampai 4 detik mulai dari detik ke 0. Kita lihat lagi gambarnya. Kalau kita lihat di sini, saya hapus dulu yang pertama ya. Nah, 4 detik pertama jarak yang ditempuhnya adalah dari sini ya, terus ke sini nanti. Nah, untuk mencari jarak, kalau grafik itu kecepatan versus time di sini, maka nanti jarak yang ditempuhnya adalah luas daerah di bawah kurva. Berarti luasnya ini perlu kita cari untuk mencari berapa jarak yang ditempuhnya. Baik, ini bisa kita bagi ya. Kita bagi dulu jadi beberapa bangun. Ini saya coba saya tulis sampai kemari. Berarti cari dulu ini berapa. Nah, ini nanti panjangnya 4, tingginya 2. Berarti ini hasilnya adalah 4 kali 2 8 meter. Yang kedua, kita coba menghitung ini. Ini tingginya dari sini kemari adalah 8 dikurang 2 adalah 6, sementara alasnya dari sini kemari itu adalah 2. Berarti alasnya 2, tingginya 6. 2 dikali 6 dibagi 2, berarti ini 6. Berarti ini 6 meter, sementara yang ini 8 meter. Berarti nanti jarak yang ditempuh adalah 8 meter ditambah 6 meter, ini akan sama dengan 14 meter. Jawabannya adalah Charlie. Soal nomor 9. Berikut ini diberikan 4 pernyataan tentang gerak vertikal sebuah benda dengan nilai gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi gerak vertikal ke atas atau vertikal ke bawah. Nah, sekarang pernyataan pertama. Gerak vertikal merupakan gerak lurus beraturan. Apakah ini benar? Coba kita lihat. Kalau gerak lurus beraturan, misalkan ini jatuh bebas, ini juga vertikal ke bawah ya. Nah, di sini dia punya V0 sama dengan 0. Tapi nanti setelah di sini akan ada nilai Vt-nya. Bisa jadi nanti 5, 6 atau 10. Kita katakanlah 20 meter per sekon, tergantung kepada waktunya. Jadi gerak vertikal ke bawah itu mempunyai percepatan, semakin lama dia makin cepat. Jadi bisa mempunyai nilai Vt seperti ini. Maka pernyataan ini adalah salah. Kalau dikatakan beraturan, itu berarti kecepatannya tidak berubah. Ternyata ini berubah kecepatannya dari 0 sampai 20 dengan pemisahan di sini. Kemudian pernyataan nomor 2. Selama gerak vertikal ke atas, kecepatan benda akan berkurang. Iya, benda yang dilemparkan ke atas di sini dengan kecepatan V0, kalau sudah sampai titik tertinggi nanti dia ini bisa menjadi Vt sama dengan 0. Nah, kalau misalnya di sini Vt 30 meter per sekon, pada titik tertinggi dia akan 0. Berarti makin lama makin lambat, kecepatannya berkurang. Berarti ini benar. Kalau nomor 2 benar, itu pasti nomor 4 benar. Itu tidak perlu kita hitung lagi ya. Kalau kita lihat nomor 4, kecepatan benda yang jatuh bebas bertambah sebesar 10 meter per sekon tiap detik. Iya. Kenapa? Karena dia mempunyai percepatan sebesar gravitasi. Jadi nanti yang benar di sini adalah pernyataan 2 dan 4. Jawabannya adalah Charlie. Ya, selanjutnya soal nomor 10. Posisi sebuah benda yang bergerak sepanjang sumbu X mengikuti persamaan minus 4T tambah 2T kuadrat dengan satuan posisi X adalah meter dan satuan waktu T adalah detik. Pada selama waktu T sama dengan 2 detik sampai T sama dengan 4 detik,
perpindahan dan percepatan benda adalah berapa. Nah, sekarang untuk perpindahan dulu. Tadi persamaannya XT itu akan sama dengan minus 4T tambah 2T kuadrat. Nah, untuk perpindahan kita buat T sama dengan 4, ini posisi akhir. Maka nilainya nanti minus 4 kali 4 ditambah 2 kali 4 kuadrat. Hasilnya ini akan sama dengan minus 16, terus yang ini tambah 32 itu akan sama dengan 16. Nah, di posisi X sama dengan 16 meter. Nah, pada saat T sama dengan 2, kita masukin lagi nanti dia minus 4 kali 2 ditambah 2 dikali 2 kuadrat. Setiap letak titik T kita ganti dengan angka 2, maka hasilnya ini adalah minus 8 ditambah 8, itu sama dengan 0. Berarti posisinya pada awalnya adalah di 0, sekarang menjadi 16 meter. Nah, dengan demikian untuk delta R, posisi akhirnya adalah di 16 meter, awalnya di 0, berarti hasilnya ini adalah 16 meter. Ini perpindahan. Sementara untuk mencari percepatan A, itu adalah turunan kedua dari persamaan posisi terhadap waktu. Jadi turunan kedua ya, 2 kali diturunkan. Kalau diturunkan dia pertama, itu nanti akan menjadi kecepatan. Berarti nanti V itu sama dengan dx per dt. Berarti ini akan sama dengan turunkan persamaan ini itu menjadi minus 4 ditambah diturunkan ini menjadi 2 kali 2 4T dikurangi pangkatnya 1 jadi 4T. Ini dia 4T. Nah, untuk mencari percepatan turunan dari kecepatan, berarti turunan dari kecepatan itu adalah dv per dt ya. Jadi nanti di sini hasilnya turunkan lagi ini turunannya 0, sementara ini turunannya adalah 4. Berarti nanti percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat ya. Jadi untuk mencari A boleh langsung pakai ini, boleh juga turunkan dulu ke kecepatan, kemudian kecepatan turunkan lagi ke percepatan. Jadi ingat ya, persamaan posisi bisa diturunkan dapat persamaan kecepatan. Persamaan kecepatan bisa diturunkan dapat nanti persamaan untuk percepatan. Nah, di sini hasilnya adalah 4, sementara perpindahannya adalah 16. Berarti 16 dan 4 meter per second kuadrat, jawabannya adalah delta.